back on Morning Spirit MC Friends. Hari ini Rabu 10 Agustus 2022. Masih barengan sama gua Aris. Masih ada Fafa juga, dan juga ada operator gua pagi hari ini ada Sam Lenny. Dan sudah ada bersama teman-teman dari The Voice Indonesia. Ada Ava dan juga ada Safira. Halo, selamat pagi. Hai. Jadi tadi udah gua kasih tahu ya MC Friends ya, gua bakal ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman The Voice ya. Tadi yang udah nanya-nanya siapa sih artisnya? Waduh, ini dia nih ya. Apa kabar Ava, Safira? Sehat bang. Sehat, Baik, sehat, luar biasa. Oke, Ava langsung dari Bali enggak? Oh. Iya, kemarin dari Bali. Kemarin ya, dari Bali. Iya, dari Bali. Ini jadi sementara pada nginep di hotel ya. Iya Iya, dong, kebetulan karantina. Karantina ya. Yes. Kegiatannya ngapain aja selama karantina? Kegiatannya ya biasanya karena kamarnya pisah-pisah nih ya. Kalau gue sih biasanya ngulik, biasanya tiduran, nonton santai ya kan, gitu sih biasanya. Coaching itu waktunya selalu nanti, sama nggak rutin nggak sih? Iya, kita kan punya jadwal biasanya, jadwal buat ke studionya ya. Oke. Di studio nanti kita berkegiatan seperti itu, ada coachingnya, ada fittingnya. Gitu. Ada latihan dengan home band juga Iya. gitu. Oh, Iya. Oke. Kalau Safira ngapain aja kalau lagi di sela-sela waktu kosong gitu di asrama? Ya kurang lebih sama sih Sama. ngulik ya, karena Sama kan ngulik. kita dapat lagu yang masing-masing dari pesertanya itu pasti beda-beda gitu challenge-nya gitu. Jadi gimana caranya supaya entar bisa bagus tampilnya gitu. Jauh-jauh loh nih apa dari Bali, Safira dari Surabaya ya. Yap. Gimana sama keluarga di Bali sampai Surabaya? Gimana kalau lu, Fa? Kalau keluarga sih sebenarnya support aja karena udah gede gini ya kan. Iya, santai. Iya udah jarang di rumah juga sih. Oh gitu. sebetulnya. Kalau Safira terbiasa juga Iya. jauh gini. Udah terbiasa juga sih, dan aku bersyukur juga karena keluarga juga support banget buat aku ikutan ini gitu. Oke, jadi Safira sama Ava ini MC Friends ya, pernah tampil juga di tahun 2018 untuk The Voice Betul. Indonesia. Betul, Jadi ya. ini memang event The Voice All Star, gabungan dari banyak para peserta yang sempat udah pernah tampil. Waktu itu Betul. Pak, lu sampai babak berapa di Gue terakhir waktu di The Voice 2018 itu Grand Finals. Grand Finals? Ya, sampai Grand Finals ya. Oke. Ya, Kalau Grand Safira? Aku harus terhenti di live run waktu itu. Live round. Iya, live round. Oke. Gimana support keluarga tahun lalu, tahun 2018 sama sekarang gitu? Karena ini dipanggil kan kondisinya kan? Iya, benar. Nggak pakai ikut audisi gitu. Ya. Kalau Safira gimana? Ya interesting sih, mereka sangat-sangat mensupport, bahkan mereka yang meyakinkan aku udah berangkat aja gitu. Jadi salah satu dari support sistemku juga sih mereka. Oke. Kalau lu Pak? Sebenarnya kalau keluarga kaget sih sebenarnya karena memang apa yang gue jalanin sekarang kan beda banget sama apa yang mereka kerjakan ya kan. Jadi tahu lagi bahwa anaknya ikut The Voice lagi, kaget aja, ikut lagi. Oke. Gue bilang iya gitu, mau pakai kesempatan kedua nih gitu. Oke. Ya udah lanjutin aja gitu. Oke. Ini benar-benar langsung dipanggil di telepon gitu ya untuk Iya, datang iya, benar. ke acara ini ya. Betul. Jadi nggak ada kayak sistem audisi gitu dong ya? Oh nggak ada. Ini kan semua karena kenapa mungkin nggak ada sistem audisi lagi setiap daerah. Kalau kemarin kan ada ya audisi daerah ya 2018. Kalau yang sekarang kenapa nggak ada? Karena mungkin pesertanya udah pada ikut semua yang jadi udah tahu nih kemampuannya, jadi nggak perlu diaudisi lagi gitu. Iya, sih betul. kayaknya. Iya, soalnya makan waktu lagi kan. Lumayan juga Iya. makan waktu, Kalau- makan budget ya kan kalau audisi gitu kan ya. Oke. Lu Fo, mau kapan rencana mau ikut The Voice ini, The Voice Zimbabwe? The Voice Indonesia dulu dong, The Voice Indonesia dulu. Iya. Gue pengennya sih The Voice Kids ya, cuman udah gede. Iya udah gitu. Waduh, udah Jadi terlambat tuh. udah hilang kesempatannya. Tapi gitu. ada juga ini dari The Voice Kids ya. Iya, Ada banyak berapa, malah. Ada berapa Ada. peserta? Kayaknya lebih Bisa banyak ya. The Voice Kids Banyak. nggak sih? Ya kayaknya setengah-setengah deh, Bang. Masa sih? Iya, setengah-setengah Oh. gitu. Jadi ada yang dari The Voice Kids yang sekarang mereka sudah dewasa. Udah bukan gitu kids dan lagi tuh. iya, Ya, udah bukan udah kids bukan lagi. kids lagi. Kayak yang kids ini. Iya. Kayak gitu gak sih? Maksudnya kan mereka kan segmentasinya beda ya. Iya. Tapi gimana tantangannya diadu nih sama yang lebih muda nih? sebenarnya gini. Kalau pribadi sih, gue nggak concern sama cara nyanyi atau skillnya ya atau karakter ya, karena karakter kan masing-masing nih. Yang sekarang gue takutin tuh sebenarnya kalau sama The Voice Kids itu mereka kan nama juga
anak milenial nih, Iya. kan? Sosial medianya pasti penuh nih. Kenceng Jadi, lah. Iya. kenceng, teman-teman pasti punya banyak atau Oke, fans oke. pasti punya banyak. Nah kita yang tua-tua gini kan masih kurang gitu sosial medianya kan, ya kan. Jadi Kayak ada gap gitu ya. iya. Masalah teknologi Iya, ya. betul banget ya kan. Itu tuh Iya, iya. permasalahannya di sana. Lu nggak Nggak tahu terlalu- kalau Safira nih kayak Kalau lu gimana. nggak terlalu concern ke masalah bernyanyi mereka ya. Gua enggak Oke, sih, oke, enggak oke. sih. Lebih ke itunya aja sih. Kalau yang teman-teman sangkatan lu kayak Safira gitu, Maksudnya? lu ini juga nggak worry juga nggak wah? Oh gua kali pasti. ini Malah gue lebih worry kalau dari dia soalnya udah lama nih kan, Iya, mungkin udah lebih oke gitu. Kalau gue sama teman-teman yang seangkatan tuh worry-nya ke teknik vokalnya. Mhm. Karena biasanya kalau yang udah dewasa gini kan pita suaranya udah jadi nih, karakternya Iya, udah iya, jadi ya kan. iya, Kalau yang iya. masih kecil ini kan masih nyari karakter Iya. biasanya kan. Hmm. Masih ngebentuk. karakter ya kan. Nah, kalau yang udah gede-gede gini kan udah sering nyanyi, jam terbangnya udah lumayan banyak, karakternya udah kebentuk gitu kan. Nah, itu sebenarnya worry-nya di sana. Kalau Safira? Kalau aku malah sebenarnya kebalikannya, aku lebih takut sama yang The Voice Kids karena mereka kan dulu kan mereka masih kecil, masih belum puber nih, belum puber kan. Nah sekarang berbeda banget, sudah berubah banget. Jadi yang dulu misalnya cowok masih suaranya masih tinggi, dia sekarang udah ada jakunnya, udah apa ya, udah Jakun sudah mulai oke tumbuh banget gitu nampaknya loh. Iya, jadi kayak Suara nggak sudah nyangka. gede ya? Emang Kok kamu kayak gini sekarang suaranya ya? emang Jakun mempengaruhi suara ya? Gak ngerti ya? Nggak tahu, tapi menurutku Oh iya. ada beberapa yang dulunya itu dia tinggi, suaranya kayak ringan, tapi sekarang jadi berat dan Karakternya mantep udah banget jadi ya, gitu. karakternya udah Karena jadi ketemu gitu. ikal balik gitu ya, udah Iya. udah. Jadi Jadi suaranya kayak udah yang bertemu kayak dengan gini gitu manusia loh. yang berbeda Iya, iya, gitu. yang begini gitu. Heeh. Kayak energi mereka tuh masih muda gitu ya. Iya. Udah beda banget sama Udah beda lu yang banget. udah. Iya. Yang biasanya kita misalnya kalau latihan di studio misalnya kita udah diam-diam aja. Yang muda-muda nih masih aja nyanyi nih. Ini enggak capek-capek nih Iya, kecil-kecilnya bener. kan. Oke, gua mau flashback lu sebelum lu dipanggil nih buat gabung ke The Voice ini ya. Oke. Kesibukan lu pada ngapain aja nih Siapa tadinya? dulu? Lu Safira dulu deh. Oke, kalau aku sebelum dipanggil ke The Voice All Stars ini ya, itu Lagi aku sibuk apa? sibuk kuliah sih. Oh, lagi sibuk Iya, kuliah. sibuk kuliah. Jadi waktu dulu aku ikut The Voice yang 2018, itu aku baru jadi maba nih. Oh, Terus angkatan iya 2018. 2018. Sekarang udah mau lulus gitu. Oh, gitu. Jadi kayak Lagi prepare apa skripsi? enggak, udah selesai skripsinya. Oh, udah Sekarang selesai. bentar lagi insya Allah wisuda. Yes, Wah, udah benar agak gitu. tenang. Itu bisa ini kalau juara di sini mungkin jadi kado spesial juga buat ini Amin, ya. amin. Buat pendidikannya Safira ya. Jurusan apa Safira kuliahnya? Aku kebetulan jurusan hukum. Oh, sama dong nih sama produser aku nih. Oh Papa, iya. Papa juga hukum dia, tapi hukum adat ya. Hukum pancung. Oh, anak hukum juga, Fa, gitu. Iya. Lu nggak pengen ikut nyanyi juga? Enggak dong, harusnya enggak kesana dong, arahnya dong, harusnya dong. Ya, anak hukum aja bisa nyanyi. Iya, cuman kayaknya malah nanti gue yang dihukum kalau nyanyi itu ya. Suara Iya, gue nggak iya, mendukung iya. soalnya. Kalau lu, Fa, lu sibuk apa sebelum dipanggil nih? Sebelum dipanggil The Voice yang sekarang ini ya sibuk reguleran karena gue juga main di kafe-kafe kan. Di Bali nih? Di Bali ya. Oke. Sibuk cari uang aja sih sebenarnya. Iya. Oh, iya. Sampai pada akhirnya Goks. kemarin kan pandemi tuh. Iya. Ya udah sibuk nganggur juga kemarin sempet ya Sibuk, Kacau ya, sibuk pandemi nyari kemarin, kerjaan. Iya sibuk nyari kerjaan gak dapet ya udah. Uang tabungan habis saya udah. Iya, oh iya, ya kan? pandemi ya. Iya pandemi. Safira juga yang kayak nyanyi-nyanyi juga gak sih reguleran gitu di kafe-kafe? Di Surabaya kebetulan kalau reguler belum, cuma Mhm. biasanya wedding. Wedding Iya, ya. biasanya wedding. Untuk event-event gitu ya. Impact juga ya karena kan itu kemarin pandemi itu. Iya benar. Apalagi di Bali bang, Bali kan rata-rata mata pencariannya kan dari turisme Iya. semua ya kan. Itu waduh kerasa banget. Kalau lu kayaknya bener-bener stop ya kayaknya. Bener-bener stop. Terus stop. apa yang lu lakukan tuh selama pandemi kemarin? Ya nunggu aja. Nunggu aja ya. Nunggu aja pakai uang tabungan. Gue juga nggak bisa ngapa-ngapain bang. Gue sempat Iya, ditawarin iya. kerja di sini. Udah gue coba, kok kayaknya nggak sehat. Ya udah daripada bohong, ya udah Apa? gue cabut. Kerjaan aja. apa? Ya kerjaan apa aja kemarin? Ya, kayak dagang, kayak Oh. ngapain. Iya. Ngerasa nggak sesuai passion lah ya. Iya, sempat kerja di kantor bokap ya kan. Oh, iya, iya, Nggak oke. bisa. Emang lu kayak berkesenian aja gitu ya pengennya fokusnya ya. Iya, emang suka aja gitu maksudnya. Kalau misalnya lu kerja tanpa ada rasa suka tuh kan kayak setengah-setengah ya nggak sih? Iya. Tapi nggak semua orang kali ya. Ini gua aja ya, nggak semua orang ya. Itu sih. Jadi Iya pandemi emang dampak banget sih, gue masukin ATM aja jadi insecure. Iya, Kemana, betul. Pandemi ya kan. Lihat saldo ya. Ngeliat saldo insecure gue langsung gitu. iya. Safira apa yang kedampak dari pandemi kalau kamu?
Kalau aku ya banyak sih nganggurnya itu. Nganggurnya Tapi itu kan sih. kamu lagi sibuk kuliah kan? Iya, lagi sibuk kuliah waktu itu langsung jadi online dan lain-lain gitu. Ini kamu jurusannya hukum, nanti gimana nih ngebaginya nih kamu? Tujuannya kalau orientasinya dari bidang yang kamu udah ikutin pendidikannya gitu ya, hukum sama sekarang nyanyi gitu, gimana nanti pembagiannya? Udah ada rencana sampai ke situ nggak? Sebenarnya rencanaku aku tetap pingin meniti karirku di hukum, tapi aku tetap pingin berkarya juga Kamu gitu pidana loh. apa perdata? Aku perdata. Perdata, oke. Oh jadi buat ini ya nanti jadi notaris ya. Iya. Enggak, tapi walaupun memang tetap nyanyi ini utama ya, tetap ya. Bisa Ya dibilang akan tetap ada sampai akhir hayatku gitu loh. Jadi aku tetap akan mengejar gitu loh apa yang bisa aku bikin dari nyanyi ini gitu. Kalau Safira nyanyi dari tahun berapa? Dari kapan? Aku dari kecil udah nyanyi dari umur 3 tahun. Dari segini. Wah, kekecilan kalau itu kekecilan gitu. Itu kayaknya batu baterai nggak sih? Kecil banget segini cuy. Dari kecil Dari ya. kecil. Iya dari kecil. Apa awalnya dulu? Kebetulan mama dulu juga nyanyi. Oh, Ya oke. terus akhirnya dia ngajarin ke aku gitu. Emang ada darah seni juga berarti ya. Tapi kamu keluarga musisi ada? Enggak sih, kalau mama itu nyanyi tapi nyanyi keroncong gitu. Enggak, dulu. maksudnya punya grup atau sering di hire buat enggak. nyanyi di acara-acara? Enggak sih kalau itu. Oh enggak ya. Jadi emang cuman demen nyanyi aja. Iya demen mama nyanyi nih. aja. Oh, Benar. berarti memang kamu turunan dari mama ya? Iya. Ya iya dong, kan anaknya. Ya jelas turunan. Suara bagusnya ada nggak? Maksud gua dari anggota keluarga lain. Kalau dari tetangga bahaya tuh, kalau dari Iya tetangga ya dong. kan, turunan tetangga tuh bahaya tuh. Selain mama yang ikut konser musik juga ada nggak? Enggak sih. Nggak, cuma kayaknya kamu doang nih baru nih yang pengen mulai bawa. Karena ada satu gua sama-sama keluarga banyak yang bisa nyanyi gitu, tapi yang jadi duit cuman gua doang gitu. Oh, Kayak iya. begitu gak sih, Safira? Enggak juga sih, aku juga punya kakak. Dia juga nyanyi juga. Oh nyanyi juga. Ya, jadi kakakku nyanyi, terus adik-adikku juga nyanyi semua. Oke. Gitu. Bisa bikin grup dong nih. Harusnya ya. Iya, karena saudara-saudara. Kalau lu Fa, gimana histori lu awal-awal suka musik gitu? Gue mulai suka musik itu lucu, bukan orang tua yang kenalin sebenarnya. Jadi adik dari bapak yang kenalin. Oke. Karena dulu masih tinggal serumah kan. Jadi panggilnya Om ya. Jadi Oke. Om itu suka banget dengerin musik-musik klasik, rock klasik kayak Metallica, Scorpion gitu-gitu dengerin juga. Nah, dulu sering tidur di sana, sering nginep di kamarnya Om dulu, maksudnya. Oke. Karena kita dekat juga kan, maksudnya. Jadi kenal di sana, terus kakak sebenarnya nyanyi juga. Dulu kakak tuh penyanyi Bali, artis cilik ya untuk daerah lah. Jadi kakak mulai terjun. Aku juga kayaknya bakal terjun juga ke nyanyi deh, karena suka nyanyi juga. Tapi orang tua nggak ada yang penyanyi sama sekali. Orang tua sama sekali nggak ada yang penyanyi. Ngelihat kakak terjun nyanyi, kayak asik juga deh nyanyi. Sempat nyanyi lagu-lagu daerah juga, tapi akhirnya mulai kelas 6 SD itu mulai suka main bola. Sebenarnya dari kecil main bola sih sebenarnya, dari kecil main bola juga. Sampai ikut SSB gitu enggak? Sekolah bola gitu? Enggak sempet. Cuma main biasa aja. Sempet sih kayak dulu waktu kecil ya, tapi lupa sekolah bola apa. Turbo Plus ya ikut ya? Iya. Turbo Plus enggak? Turnamen bola plastik. Wow. Ada apa biasanya? Iya, Itu di iya, kawasan iya. lingkungan ya, biasa lingkungan. Yang Iya, gawangnya iya, pakai iya. sendal ya. Iya, itu masih ngerasain saya juga, Lapangannya Pak. lapangannya konkret. Iya. Golnya dianulirnya karena gawangnya kegeser. Iya. Pakai sendal. Karena pakai sendal lebaran gitu ya. Oh lu sempat ya terus? Iya, jadi dulu sempat sebenarnya dari SMP, udah mulai SMP ini sebenarnya udah kayak ketuaan sendiri kayaknya. Jadi SMP itu gue mikir gini, gue cuman punya dua keinginan aja nih. Kalau nggak jadi pemain bola, jadi penyanyi deh. Nah, gitu. Dari SMP sih sebenarnya punya keinginan seperti itu ya kan. Akhirnya kelar SMA, ada salah satu teman ngajakin main di kafe. Nyanyi di kafe. SMP tuh? SMA. Kelar SMA. Sempat kuliah tapi nggak lulus. Oke. Bukan gara-gara sih, karena memang kayaknya Passion lagi pengen. nggak bakat gitu ya. Nggak bakat sekolah ya. Gak bakat sekolah lu kok. Kira apa? Ada kan. Wah benar. Ada kan yang gitu kan. Oke. Gak bakat sekolah. Ya nggak bakat. Jadi lu kayak concern ke situ tawaran itu. Iya, jadi gue concern ke kayaknya asik nih. Maksudnya
selama ini gue nyanyi maksudnya selama ini gue nyanyi tuh nggak dibayar kan, biasanya dibayar pakai nasi kotak gitu. Ya kan. Sekarang kalau dapat kerjaan nyanyi kayak lebih asik nih. Asik ya ngelakuin sesuatu yang kita suka maksudnya terus dibayar bener gitu. banget. Kita dapat seneng-senengnya, kita dapat uangnya juga, kita dapat ketemu banyak orang. Apalagi kalau misalnya di Bali itu benar-benar gue pakai buat belajar bahasa, karena di Bali kan notabene ini banyak turis, banyak turis. Gue sebut gue sebut gerbangnya dunia sebenarnya kalau di Bali. Kalau sebutan gue ya, karena lu bisa lihat orang Eropa di sana, lu bisa lihat orang Australia di sana, lu di mana-mana. Jadi bisa belajar aja, banyak belajar tentang negara-negara orang, banyak pengetahuan sih jadinya. Oke. Itu job pertama lu di musik berarti ya? Yes. SMA itu. 2000 maksudnya setelah SMA tuh gue sempat kerja beberapa kali juga sebenarnya, kayak di distro kayak gitu sempat kerja juga. 2015 gue baru kerja di kafe-kafe. Mulai 2015. Oke, reguleran. Regulerannya. Oke. Kita break dulu aja kali ya. Nanti sebelum lanjut nih MC Friends, lu kalau pengen ikutan tanya juga boleh. Nanti gue bakal buka lewat question box di Instastory Instagram Music City di @musiccity1075 FM. Apa yang lu pengen tanyain sama dua peserta dari The Voice ini, ada Ava sama Safira. Nanti gue balik lagi. Stay tune terus di Morning Spirit. MC Podcast. Oke, balik lagi MC Friends di Morning Spirit. Di sesi gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari The Voice. Ada Ava dan juga ada Safira dari The Voice Indonesia. Sebutannya The Voice apa sih? All Stars. The Voice All Star ya. Yes. Tadi Va, pertanyaan lu bagus tuh Va. Ini Kami lagi ngobrol-ngobrol tadi sama sama Safira sama Ava juga. Terus Fafa tadi nanya soal harga bahan pokok. bukan dong. Bukan harga bahan Bilang pokok. dong. Apa pertanyaannya gitu? Kalau di Bali Pertalite berapa? Enggak dong. Lu makin gak bener lu, makin ngaco lu. Iya. Nanya gini, untuk Mas Ava sama Mbak Safira, kalau misalkan nggak jadi penyanyi, melihat diri Mbak Ava dan Mbak Safira ini bakal jadi apa gitu? Safira, pengen jadi apa nih kalau nggak jadi penyanyi? Iya, aku pengen banget jadi notaris sih. Notaris. Iya. Berarti memang sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ya. Iya, aku walaupun sekarang masih nyanyi juga pengen tetap kejar cita-cita itu juga gitu. Jadi bukannya nggak bakal ditekunin cuma sekedar jadi formalitas pendidikan aja gitu ya? Emang pengen dijalanin ya? Pengen ditekunin istilahnya bidang itu ya? Kenapa suka sama notaris? Udah impian aku dari SMA sih sebenarnya. Apa ada pengalaman apa yang? Sebenarnya nggak ada pengalaman apa-apa, cuma kayak ngelihat orang yang paham hukum tuh kayak keren gitu loh. Jadi kayak itu tuh waktu SMA dulu bener-bener cuma sependek itu pikiranku, kayak keren ya kayak gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin ini waktu sekolah aduh susah juga gitu. Tapi nggak apa-apa, kayak aku tahu kalau misalnya mimpi itu suatu hari bisa terwujud. Amin. Gitu. Oke. Itu valid sih Mas, emang gua juga masuk hukum tuh karena nonton drama Korea tentang hukum. Tuh kan, sependek itu kan awalnya. Iya, ngeliatnya gitu. kayak, wih ngeliatnya keren nih. Padahal drama Korea lo kan. Iya. Keren banget filosofi kuliahnya ya. Iya. Terus seru juga, seru. Ini insight loh buat Ava yang tadi bilang katanya gue nggak bakat pendidikan nih. Harus drama Korea nggak sih? Emang harus drama Korea atau drama-drama yang lain? Bisa dari apa aja sebenarnya, insight buat biar lu minat sama pendidikan gitu. Boleh. Ini gue juga sih sebenarnya. Kita coba ya. Nah itu tadi kan Mbak Safira, kalau Mas Ava apa nih? Aku kepingin pintar biar jadi dokter. lagu. Enggak. Jadi kalau misalnya nggak jadi penyanyi, sebenarnya gue pengen ada di belakang panggung. Kalau penyanyi kan di depan panggung nih. Gue masih pengen di belakang panggungnya. Masih kesenian juga. Masih musik juga. Gue pengen jadi musik director. Gue pengen jadi musik engineer sebenarnya. Sekarang kan lagi punya studio sebenarnya di rumah. Sebenarnya lagi rencana mau cari sekolah di Jakarta ini, sekolah engineer sebenarnya gitu. Tapi lagi nyari sama ngumpulin budget juga gitu. Oke. Tapi nyanyi tetap nomor 1 ya. Oh iya dong. Iya, betul. Iya. Tadi berhenti di obrolan soal job nyanyi ya. Tadi lu bayaran lu pertama berapa, Pak? Bayaran gue pertama itu
itu yang reguler ya? Main reguleran ditawarin Reguler. SMA itu ya, SMA. Ya? 2015. 2015. Kalau yang SMA itu masih main indie-indie, Bang. Masih main lagu-lagu keras, masih metal-metalan gitu. Enggak, main yang indie. dulu ditawarin buat main di kafe itu. Oh, yang ya 2015. 2015. Habis lagi mau kuliah ya? Enggak, itu kelar gue kuliah sempat. Setelah itu sempat kuliah, kelar SMA sempat kuliah sebentar. Sebentar kuliahnya ya. Kuliah sebentar doang. Kuliah sebentar ya. Itu nyapa doang, nyapa. Iya, karena pengen tahu aja gimana sih kuliah gitu. Oh begini, udah coba gitu. Habis itu ditawarin buat main di kafe. Tawarin buat main di kafe. Berapa tuh? Itu masih sekali perform itu kalau nggak salah 2 jam 3 jam itu 175 175.000 Gokil. 175.000 iya. Tapi seneng ya? Seneng banget itu pulang-pulang leher tuh pada ketarik semua tuh. Karena kebetulan itu pertama buat lu buat main 2 jam reguleran di kafe gitu yes, nyanyiin. pertama banget. Bawain lagu apa waktu itu? Top 40 gitu atau? Enggak, kalau kemarin. Jadi kalau di Bali tuh serunya gini, Bang. Kalau lu main di daerah ini nih biasanya punya playlist sendiri. Oh, biasanya, genre iya, sendiri. genre sendiri Apa gitu. waktu itu lu main apa? Waktu itu pertama kali memang kayak yang rock heavy rock banget. Oh, oke. Kayak Metallica, kayak Oke. AC/DC yang bener-bener Iya. Pantes tadi gitu. leher. Iya, ketarik. Iya, ketarik. Enggak salah sih. Itu pulang-pulang hernia gua. Iya. Pulang hernia. Karena 2 jam neken terus mah. Makanya. Gokil. Iya, itu bayarnya 175 waktu itu, tapi 75. Tapi seneng ya? seneng banget. Karena dapat Itu gue waktu itu di daerah Legian. Itu gue di daerah Legian itu selama 2 tahunan lah kurang lebih. Jadi kalau di Bali tuh kalau lu udah main di Legian, lu bisa main di mana-mana karena playlistnya pasti bakal itu aja. Oke. Legian itu dulu tuh kampungnya bule, kampungnya Australia biasanya kita sebutnya. Jadi notabene orang Australia banyak di sana tuh. Oke. Gitu. Jadi kalau lu udah bisa main di Legian nih, kalau lu misalnya main ke Seminyak atau ke Canggu, pakai playlist itu masih bisa gitu. Ya, gitu. Jadi gampang gitu. Jadi tempat first untuk Iya. tesnya di situ. Banyak peminat lagu-lagu keras di sana ya. Kebetulan iya. Bule-bulenya gitu. Bule-bulenya kebetulan iya. Iya banyak banget. Apalagi Australia. Australia kan barbar banget biasanya kalau lagu-lagu gitu. Iya. Ya jadi Pak kalau ada musisi bawain lagu-lagu pop di situ nggak berhasil, wah gagal nih main gue di Legian. Ya Legian. Iya, Lagian. Iya. Kalau Safira job pertama kapan? Tahun berapa? Oke, Nyanyi job nih. pertama Job pertama nyanyi. Nyanyi dan dibayar ya. nyanyi dan dibayar. Itu waktu SMA sih. Ya, SMA? waktu SMA. Apa tuh eventnya apa momennya? Eventnya adalah nyanyi gitu kayak di pensi. Oke. Iya, nyanyi di pensi tapi terus dibayar. Oh jadi guest star nih. Enggak, bukan jadi guest star, jadi bandku sebenarnya yang waktu itu Oh, jadi guest star buat gitu. pengisi acara aja. Buat pengisi acara. Oke, berapa waktu itu bayarannya kalau boleh tahu? Waktu itu bayarannya karena dibagi ya, kan Iya, kan karena ini band. buat per Ya, band ya. buat per band dibagi ya per orangnya 250-an lah. Lumayan. Lebih banyak daripada gue main di pensi nasi kotak, Bang. Sumpah. Sama arak lah. Amal ya barang abang. Sepaket. Udah itu. Nasi kotak dalamnya rendang daging yang alot, tapi pakai sendok plastik gitu. Ini nggak ada rendang, pakai sayur doang. Tahu. Syukur-syukur dapat sayur ya kan. 250.000 tahun berapa? Itu tahun 2016 apa? 2016. Jumlah yang banyak loh. Iya, SMA ya. betul, Untuk betul. anak SMA itu jumlah yang banyak banget. Apa itu. perasaannya gimana tuh gitu? Main? Seneng banget itu. Kita aja harusnya biasanya ya sekarang kalau misalnya dapat kayak gitu tuh latihan sekali 2 kali lah. Itu dulu kita tuh latihan sampai 5 hari. Kayak bener-bener yang harus seperfect itu gitu loh. Prepare-nya. Iya, prepare-nya ya karena kita masih semangat waktu itu, masih semangatnya masih. Sekarang udah nggak semangat lagi. Ya semangat juga, cuma kan udah tahu caranya maaf. gimana lebih efektif gitu loh. Iya. Kok dulu tuh kayak nggak efektif banget 5 hari. Kayak latihan yang sama gitu loh. Gitu. Bisa dibilang lu ikutan The Voice nih buat ya kayak lu tahun 2018 lalu ikutan The Voice tuh kayak buat mantepin lu supaya settle di dunia musik gak sih? Iya benar. Betul banget sih. Secara Itu alasan penghasilan, pertama sih. secara iya. penghasilan Iya. gitu ya. Itu alasan Yes. pertama Dan sih. berubah nggak waktu pas tahun 2000 setelah ikut 2018? Oh iya berubah. Dari Exposure lu kan naik tuh. kalau dari budgeting berubah. Budgeting berubah ya. Budgeting berubah. Soalnya udah ada portfolio nih. Iya, Iya. portofolionya. Iya. Terus Udah exposure beda juga, dong. exposure-nya Exposure juga naik kayak Di gitu. TV lagi kan, ya kan. TV
TV lagi waktu itu kan. Jadi ya lumayan. Kayak event-event ya sekali main aja gitu setelah ikutan The Voice 2018 itu meningkat ya, banyak ya. Meningkat, tapi nggak yang semeningkat itu karena di Bali kalau misalnya kita mau kayak gitu banget kayaknya agak susah dapetnya gitu. Lebih baik dapat job yang banyak. Tapi duitnya juga maksudnya konsisten stabil ya. Stabil ya. Daripada tinggi banget nanti naruh rate nggak ada jobnya ya percuma ya. Iya gitu. Sia-sia juga ya. Sia-sia juga. Yang jelas rate-nya jauh lebih baik sih setelah The Voice. Kalau Safira ada cerita apa dari setelah ikut The Voice tahun 2018 kemarin tuh, exposure naik kan? Iya. Terkait masalah exposure nih. Pastinya lebih banyak dikenal di Surabaya juga. Orang-orang yang sebelumnya nggak tahu aku jadi tahu gitu. Jadi tahu kayak oh ini Syafira yang ikutan The Voice kan gitu-gitu. Akhirnya banyak dapat panggilan juga buat nyanyi di sini di situ kayak gitu-gitu. Terus di presentnya juga pasti Syafira The Voice kayak gitu. Oh, oke. Ada yang di jalan gitu gak? Jadi nambah-nambah ya. The Voice ya? Iya. Saja orang yang gak tahu nama teman tahu acara The Voice ya? Gue sebenarnya gitu juga di Bali. Tapi kadang ada lu ngerasa malu gak sih? Maksudnya bukan malu yang gimana ya? Karena tidak terbiasa dengan itu ya. Kadang kalau misalnya kita mau nge-jamming atau mau apa gitu di setiap cafe atau setiap tempat itu kan, Ava The Voice. Anjing kayak takut banget itu. Tanggung jawabnya gede banget. Bener. Pressure. Kayak beban di punggung tuh kayak aja. oh ini aku harus Maksudnya, bagus ya, harus wow nih. Gue pengen jamming seneng-seneng nih, kok dikasih beban sih. Ya udah. Bener sih. Mending udah gak usah di-present gitu-gitu deh. Iya kan. Kecuali kita ya bener-bener show, apa di present gitu kan. Karena emang bener show gitu kan. Ini mau jamming aja apa The Voice. Astaga. Apalagi kalau MC-nya melebih-lebihkan. Iya, Kadang kayak gitu. Ini grand finals, ini finalis The Voice Indonesia. Aduh, beban banget Iya. itu. Dia mah enak ya, cuman Iya, nge-present makanya. doang ya. Iya, makanya. Yang beban kan Kita yang bebannya kan. Ini mau ngapain lagi di panggung ya kan. Pokoknya seneng-seneng aja kan. Oke. Tapi orang-orang terdekat jadi berubah gak sih pandangannya? Maksudnya kayak ngelihat Mas Ava sama Mbak Safira setelah ikut The Voice. Kalau menurut gua bang, orang-orang terdekat. kalau menurut gua kalau kitanya nggak berubah, itu nggak bakal mempengaruhi lingkungan sih. Iya. Itu sih poinnya. Kalau misalnya kita yang berubah, itu pasti anak-anak pada berubah semua. Iya sih. Kalau yang kita masih sama-sama aja santai-santai gitu, ya santai-santai aja sih juga mereka kayak nggak peduli, kayak nggak peduli aja udah gitu. Tapi lo ada nggak momen, maksudnya kayak ada yang ngeraguin lu gitu buat jalanin passion lo di nyanyi gitu awal? Oh banyak. Salah satunya orang terdekat tuh kan keluarga gua, keluarga besar malah yang ragu banget gua, maksudnya di dunia ini karena jujur-jujuran lah kalau musik daerah kita berkarya di daerah dapat apa sih kita main musik, maksudnya mau jadi apa sih main musik gitu loh. Jadi wajar mereka seperti itu karena gue juga belum bisa ngebuktiin apa-apa. Nah pada akhirnya gue punya kesempatan di 2018 tahu bahwa ada audisi ajang pencarian bakat ini, ya gue buktiin di lewat sini aja gitu maksudnya. Iya awalnya sebenarnya kesel juga gitu kan. Apa sih nggak ngerti aja karena mereka nggak ngerti aja, wajar mereka gitu kan. Nah, akhirnya ya gue buktiin aja udah. Kalau Safira ada juga kondisi gitu? Kalau aku orang terdekat alhamdulillah nggak ada, cuma lebih ke netizen sih. Mereka kayak bilangnya kayak nggak akan mungkin sukses, nggak akan mungkin berhasil karena aku tuh cuma punya suara enak doang tapi nggak punya looknya dan lain-lain kayak gitu. Banyak banget yang rendahinnya kayak gitu. Pas kapan nih, pas ikutan The Voice atau? Iya waktu ikutan The Voice, dan seiring berjalannya waktu kan aku juga pernah ikut ajang-ajang yang lain. Nah itu ajang-ajang yang lain pun komentarnya pun masih sama gitu. Tapi kayak ya udahlah, aku nggak. Exposure naik jadi makin banyak orang yang tahu ya. Iya. Ini juga bang, sorry ya Syafira ya. Syafira tadi ngomong kayak gitu tuh sebenarnya gue juga pengen ngomong nih sama teman-teman netizen ya. Kita ini adalah penyanyi. Pertama yang harus kita jual adalah suara. Kalau masalah look itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama kerjaan kita. Iya sih, maksud gue itu gitu loh. Ya. Maksudnya ini edukasi aja buat teman-teman. Memang look sangat penting banget buat show, buat perform. Tapi yang lebih penting kan suara. Kalau gue yakin, karena gue gini bang, jujur, gue pernah lihat di Bali ada penyanyi, sorry to say ya, bukan gimana ya, jelek banget, sumpah gue nggak bohong. Ini gue merinding kalau ngomongnya. Ini dari sisi looks-nya ya? Ya dari looks-nya ya, jelek banget. Di saat dia nyanyi, cantik banget gue lihat bang, sumpah nggak bohong.
Iya. Jadi gini, kalau misalnya lu memang suka dengerin musik, lu suka sama musik, lu nggak bakal lihat dari looknya deh, yakin gua. Nah kalau orang-orang yang kayak gini nih, gue yakin mereka nggak suka sama musik. Iya benar sih. Karena nggak paham. Iya, Mereka nggak benar paham. sih. Gue yakin banget. Oke. Iya. Dia hidupnya tuh gak mungkin. Nggak mungkin. Musik nggak masuk Nggak masuk. bagian dari Iya, aktivitas dia iya, sehari-hari. Iya, musik gitu. bukan aktivitasnya mereka. Heeh, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, iya. Nggak harus semua suka musik kan, nggak apa-apa. Tapi ya jangan ngejelekin juga. Iya. Itu yang salahnya kan di situ ya. Mm-mm. Orang-orang tuh. Kalau terus nge-handlingnya gimana? Kalau Safira ada komen-komen kayak begitu, negatif Waktu gitu. awal shock sih, kayak Shock. soalnya kan dari kecil sampai aku ikut The Voice tuh nggak pernah ada yang ngomong kayak gitu. Terus habis waktu itu dia bilang kayak gitu, tapi terus ya balik lagi support systemku banyak yang menguatkan aku, kayak kamu nggak usah dengerin itu kayak cuma seberapa persen orang dari yang bilang kamu bagus tuh lebih banyak gitu. Bener kayak gitu. juga. Iya. Jadi kayak Iya. ya nggak usah direken apa sih direken itu dihiraukan, nggak usah dihiraukan kayak Iya. gitu. Direken dong Jowo. Iya, ya apa ini? Direken tuh, Direken. di notice gitu lah ya, Iya. dipikirin banget gitu ya. Ya, Direken. maksudnya notice. Justru itu yang jadi pacuan semangat gitu buat nunjukin ke mereka kayak ini loh aku tuh bisa gitu. Oke. Kalau orang-orang terdekat almost semuanya mendukung semua ya. Ya, mendukung. Terutama keluarga ya. Tapi ada nggak sih maksudnya teman-teman dekat gitu yang udah lu kerja aja jadi jadi notaris gitu, ikut nekunin hukum aja, fokus di hukum gitu. Sejauh ini sih belum ada ya. Belum ada Kalau ya? yang bener-bener langsung kayak gitu. Tapi mending jadi notaris deh. Ya ada sekarang ada, biar ada ya kan, Biar ada aja. Biar ada. Iya. Ya lu kan sambil nanti kan dapat punya klien gitu sambil nunggu mungkin dokumennya diurus kan. Sambil nyanyi ya. Nyanyi aja. Oke. Nah, ini balik lagi nih ke The Voice. Jadi Ava sama Safira ini MC Friends ya. Ava ini timnya Arman. Betul. Safira Tim Vidi Aldiano. Iya. Sama Nino Kayam. Nino ya. Kalau Safira gimana pertama kali di handling sama Vidi Aldiano? Masuk timnya Sebenarnya aku nggak pertama kali masuk tim Vidi Nino di The Voice All Stars ini. Oh iya, sebelumnya dulu ya. waktu 2018 aku udah sama mereka gitu. Oke. Cukup familiar ya. Iya. Apa yang udah cukup ngebedain dong familiar. berarti kalau gitu? Yang membedakan pastinya di 4 tahun kan, ini jaraknya 4 tahun ya. 4 tahun ini mereka banyak banget ngeluarin karya kan. Jadi kayak dari mereka sendiri juga udah berkembang, ilmu-ilmunya juga baru gitu. Oh, oke. Terus Seru banget sih. kalau sama Nino juga? Iya, Nino juga. Justru Nino yang banyak banget. Kak Nino tuh yang banyak banget ngasih insights baru dari 2018. Gitu. Apa salah satunya? Salah satunya ya hal-hal kecil, misal kayak waktu coaching itu aransemennya itu jadi lebih keren, jadi lebih gimana ya? Kalau dibilang tuh kayak jadi lebih mengikuti zaman sekarang banget gitu. Oke. Karena itu udah banyak karya yang mereka keluarkan ya itu ya tadi ya. Kalau lu, Fa, sama Arman? Sama Arman ini kan baru ya di sini ya. 2018 kemarin sama Anggun. Walaupun Arman juga muter kemarin kan, gue lebih milih sama Anggun. Nah bedanya kalau sama Arman sama Anggun, kalau Anggun itu jadi dia tuh bener-bener ngasih anak-anak itu buat bebas. Lu terserah atur musiknya, lu nyanyi senyaman-nyamannya, lu improve se-improve-nya. Kalau lu udah nyaman, bungkus. Jadi kalau latihan dulu sama Anggun itu gimana? Pertanyaannya cuma 2. Gimana? Nyanyinya enak, musiknya enak. Ya udah bungkus. Udah kelar latihan tuh. Udah. Nah, kalau sama Arman ini treatmentnya baru, karena baru excited juga sebenarnya. Kalau sama Arman ini hampir sama sebenarnya. Dia tetap ngasih anak-anaknya buat improve, se-improve-nya. Maksudnya ngasih kebebasan buat improve seenak-enaknya, senyaman-nyamannya kita, karena nyanyi perlu kenyamanan ya. Tapi tetap dia yang nge-guide. Maksudnya kayaknya di sini kayak kurang gini deh, Pak. Kayak di sini kurang gini. Nanti lu di bagian ini kayak gini ya. Nanti lu di bagian ini kayaknya enak pakai gini. Lu teriak di bagian ini, lu soft di bagian ini. Nah, sebagai musisi yang junior nih, butuh banget nih yang gitu-gitu sebenarnya kan, biar maksudnya biar tahu nih kenapa dikasih ini tuh, biar tahu alasannya apa. Jadi besok kalau misalnya udah dilepas, kita udah tahu nih alasannya. Oh, emang enaknya kayak gini nih, emang enaknya digituin nih, emang enak kayak gitu. Sama Arman juga gitu. Hampir sama sebenarnya, tapi treatmentnya Arman sekarang lebih ke
ya itu kayak detail banget sih sekarang. Oke. Arman juga kan pertimbangannya ada karakter suara lu. Oh ya? ya pasti. Apa yang jadi semakin memudahkan lu gitu ya dari karena itu? Pertama, ketika mentoring. Pertama karena gue sebenarnya basicnya nyanyi lagu apa aja gue nyanyiin biasanya, tapi tetap dengan karakter gue nggak bisa buat karakter. Nah itu juga kemudahan juga buat Arman sebenarnya. Udah dapat karakter yang seperti ini, jadi gampang juga mereka buat coach Armannya nyariin lagu buat gue sebenarnya kan, lebih gampang. Jadi ya itu sih, maksudnya tektokan kita tuh gampang banget sebenarnya. Terus Arman juga biasanya nelpon terus, dia tuh lebih care banget nih. Jadi Fa lu gini ya, Fa ya, di telepon misalnya lu aman nggak kalau ini, aman coach aman, udah bungkus gitu. Iya dekat banget sih sama Arman kalau sekarang. Kalau dulu sama Anggun masih ada gap. Apa gap apa maksudnya? Maksudnya kayak nggak kayak Arman sekarang, jadi bener-bener telepon banget. Kita nggak ada kayak gitu dulu sama Anggun, yang bener-bener ketemunya cuman di studio aja, pas latihan aja. Tapi memang waktu latihan juga ngobrolnya enak juga. Ke Vidi sama ke Safira gitu juga treatmentnya? Kalau aku nggak telepon gitu? sih, lebih ke DM biasanya. Jadi mereka hubungi aku dan lain-lain, dan tanya konsultasi dan lain-lain itu lewat DM dulu, terus baru waktu coaching kita ketemu langsung. Oke. Baik, kita nanti balik lagi nih MC Friends ya di sesi terakhir ya, bareng sama Ava sama Safira, ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari The Voice All Star ya. Dan juga nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga dari netizen. Nanti apa aja dan siapa aja yang udah nanya tadi, kita nanti bakal bacain ya. Stay tune terus. MC Podcast. Oke, masih bareng sama teman-teman The Voice All Star. Ada ada Ava dan juga ada Safira. Yes. Ya. Ini kita ke pertanyaan-pertanyaan netizen yang budiman. Ini ada Dava, targetnya kalau misal lolos jadi juara. Ya, ke Safira dulu deh. Kalau jadi juara kali ini The Voice, apa nih targetnya? Setelahnya ya pastinya bikin karya. Aku pengen banget bikin single gitu. Oh iya, gue tadi lupa nanya, gue pengen nanya itu sebenarnya tuh. Tapi kalau Safira udah ada materi lagu yang bikin sendiri, lirik-lirik gitu? Yang masih mentah sebenarnya ada, cuma masih belum tahu itu dilanjutkannya akan seperti apa gitu. Oh, maksudnya seberapa mentah nih maksudnya? Apa cuman lirik doang belum ada kompos nadanya gitu atau? Sebenarnya udah ada nada-nadanya, tapi kayak Humming masih doang bisa aja. jadi berubah-ubah gitu loh. Masih belum fix. Lirik udah komplit tapi ya? Ya ada yang belum juga gitu. Belum juga Jadi ya? masih belum sih. Kalau misalnya hitungannya sebenarnya masih belum. Gitu. Masih belum ya. Ada berapa? Enggak, cuman satu doang. Iya dong, masih baru awal banget. Masih awal banget ya. Kalau lu Setelah The Voice ini, kalau misalnya juara, yang pasti ya betul. Pertama berkarya, gue pengen berkarir sebenarnya sih. Biar nggak segitu-segitu aja, pengen naik level sebenarnya. Gitu. Kalau lu materi lagu sendiri ada nggak sih? Ada beberapa materi lagu, tapi gue harus kurasi dulu nih buat apa namanya, kira-kira yang mana sih yang ngehit gitu, yang bakal jadi gitu. Ada yang udah sempat rilis gak sih? Belum ada sama sekali. Gua masih siapin. Udah yang masih rekaman awal itu cuman ada 3 lagu doang. Gua ada 5 atau 6 lagu yang maksudnya yang keseluruhan ya. Soalnya ada 5 atau 6, tapi yang udah rekaman rumahan aja, home recording aja udah 3 lagu. Tapi ini lagu. masih mau dikurasi lagi kira-kira yang mana yang enak ya. Itu lagu lu sendiri apa Lagu sama gua sendiri. Sama band lu? Lagu gue sendiri, tapi Lagu gue sendiri. ngajak teman-teman band juga ya. Oke. Ini kemudian juga ada ini yang nama akunnya sih namanya Ibu Kos ya. Beneran Ibu Kos _ aja. Saingan terberat di The Voice. Oke. Siapa nih? Siapa duluan nih? Safira. Siapa nih? Oke, saingan terberat. Aduh, susah banget ya kalau harus menyebutkan 1 atau 2 atau 3 karena semuanya berat banget. Semuanya berat banget. Oke. Dan unpredictable semua. Maksudnya unpredictable-nya tuh karena kan ini kan kita lewat vote ya. Jadi misal dia tampilnya bagus banget tapi tiba-tiba dia bisa keluar karena vote-nya kurang atau enggak ya ada yang tiba-tiba masuk dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa aku sebutkan ini yang paling berat siapa gitu. Ada nggak dari
kontestan juga yang Safira suka banget gitu kalau dia tampil? Ada nggak siapa? Ada sih sebenarnya, tapi dia udah gugur. Udah gugur. Iya, Siapa? udah gugur. Abraham. Innalillahi. Belum. Bukan gugur itu ya. Bukan gugur di medan perang. Sorry ya. Dia ya. Kenapa? Iya. Menurutku dia tuh seorang performer yang luar biasa sih. Seorang performer yang luar biasa, dia tuh benar-benar mikirin dari bukan cuma suara aja tapi juga semuanya, keseluruhannya. Terus dia juga nyanyi itu nggak cuma nyanyi tapi dia nyanyi pakai rasa. Oke. Kalau lu, Fah, ada nggak yang lu rasa berat? Ada. Saingan terberat gue yang sekarang dari kemarin sih 2018 itu Derry. Yes. Kenapa tuh? Jadi karena gini, dia juga salah satu penyanyi yang nyanyi pakai rasa. Yang kedua karakternya oke. Karakternya oke banget nih. Terus penampilannya oke, performnya oke. Yang manly banget. Yang cowok tapi nggak gitu-gitu, tapi yang benar-benar cowok banget, yang keren banget. Ya itu sih. Derry aja sih. Derry ya. Dari dulu tuh saingan gue sempat knockout sama dia kemarin. Battle sama dia 2018. Nah sekarang ketemu lagi sama dia. Satu tim lagi malah sama dia. Karena emang for some reason kayaknya lu ketemu lagi sama dia gitu ya. Kayak udah jodoh ya gitu ya kan. Ini siapa nih ya? Oh ini ibu kos juga nih. Dia nanya katanya Safira udah punya pacar apa belum? Kenapa pertanyaannya ke saya? Harusnya bapak kos yang nanya ya kan? Iya, Bapak kos, kenapa ibu kos ya? Kayaknya titipan ya. Titipan bapak kosnya. Apa anak kosnya gue nggak tahu sih. Atau itu kayak fake account. Iya kali. Jadi nggak ada fotonya juga sih gitu. Belum ya? Udah sih kalau. Udah. Oh gue jadi lanjutin. Ini juga ada Dorman, ajudan _ Raja Dorman ya. Pesan untuk orang yang nggak pede. Wah iya bagus banget pertanyaannya. Iya betul. Gimana, siapa dulu nih? Safira dulu nih. Ada nggak pesan buat? Kamu sempat ngalamin fase dimana kayak iya pede pernah, gitu gak sih? Pernah banget. Waktu awal The Voice 2018 tuh kan nggak pede mampus, bener-bener nggak pede banget karena pertama kali ikut ajang sebesar itu kan, ngelihat kanan kiri, wah mental breakdown banget, kayak gila dia latihan begini, dilatihan begitu, kayak aku harus gimana gitu. Tapi karena kemarin waktu di The Voice 2018 itu banyak banget pengalaman yang bisa aku ambil pelajaran juga, kayak semakin aku nggak pede, semakin tampilku jelek gitu. Jadi kalau misalnya kita mau tampil bagus, ya harus pede, harus percaya gitu sama latihan kita gitu, percaya sama kemampuan kita. Soalnya semakin nggak pede nanti, jadi semakin jelek, semakin nggak bisa all out. Jadi kayak bingung, kamu tuh tujuannya sebenarnya mau apa sih? Mau tampil bagus kan? Mau tampil bagus, ya ilangin dulu nggak pedenya baru bisa gitu. Oh iya itu sih kayak gangguan sih kalau jadi nggak maksimal. Lebih ke mindset. Ya. Lebih ke mindset, benar. Mungkin bisa jadi potensi lu lebih besar dari itu kalau pede, apa ketidakpedean lu buang gitu ya. Iya benar. Dalam segala hal kalau misalnya kita mau mencapai tujuan itu, kita harus pede dulu. Ini yakin aku bisa. Dulu ya. Yakin dulu. Kalau misalnya kita nggak yakin, gimana bisa sampai tujuannya? Betul. Ya kan? Kalau lu, Pak? Kalau gue nggak tahu ya gimana caranya ya, karena gue punya treatment sendiri biasanya. Kalau gue tuh biasanya kalau nggak pede, itu kejadiannya tuh biasanya antara sebelum perform dan setelah perform, ketidakpedean gue itu muncul. Tapi di saat gue perform, gue lebih tidak peduli dengan sekitar sebenarnya. Karena gini. Itu emang karena lu orangnya begitu atau lu nggak ngerti ya? Pretend to be supaya nggak peduli. Gue nggak pretend. Jadi hal yang bener-bener gue suka adalah nyanyi di dunia ini. Oke. Jadi di saat gue dapat kesempatan nyanyi, gue nyanyi senyanyi-nyanyinya. Senikmat-nikmatnya gitu. Gue gitu. nyanyi serasa-rasanya. Asik. Yoi. Jadi kalau masalah pede nggak pede, gue emang nggak peduli aja sama lingkungan. Karena lu emang suka. Iya. Jawabannya karena emang lu suka nyanyi ya. Apalagi sekarang gue udah dapat panggung yang enak, panggung yang oke dengan sound yang oke. Oke. Wah gila sih, gue konser sih sebenarnya. Bener. Iya, maksudnya kayak lu emang udah demen banget sama ini, dikasih tempat gitu. Iya. Dikasih wadah gitu. Dari 2018 gue selalu dapat pertanyaan seperti ini sebenarnya. Dari teman-teman juga kan. Gue bilang, gue pakai kesempatan ini buat konser, gue nggak anggap ini audisi. Iya. Atau juga di end of the day, maksudnya kayak
ya gitu-gitu aja, ini bakal jadi gitu-gitu aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya lu pakai ini konser, Iya. momennya jadi dapat banget sama lu bakal inget terus nih. Gitu. Iya, Orang iya. juga pasti bakal enjoy juga kalau ngelihat lo enjoy. Udah pasti karena musik ini kan pakai rasa. Kalau lu jujur, orang pasti dapatnya jujur juga. Kalau lu masih ngebuat itu, orang juga pasti bakal kayak males juga dengerinnya gitu. Males juga ngelihatnya gitu. Kemarin gue punya cerita bang. Gue kan orangnya nggak pede kalau koreo ya sebenarnya. 2018 tuh sebenarnya gue ada koreo. Gue bilang nih sama pelatih koreonya, Kak, kalau gue diatur gini, gue jadi takut nggak konsen sama nyanyinya. Gue biasanya kalau gue nyanyi kaki gue sendiri nih udah kemana-mana aja. Iya. Biarin aja. Itu kayak bawah sadar gak sih? Badan gue nih udah sendirinya aja udah nggak bisa Kalau diatur jadi gimana gitu malah ya? diatur. Kayak, takutnya kita lupa sama lagunya ya. Iya, Itu kan bener. lebih bahaya kan, lebih Kayak bahaya. distract jadinya. Iya, karena ya itu jadi dia bilang, pelatihnya cuma bilang gini aja. Ya udah tapi ingat blocking ya. Iya gitu. Udah aman gitu. Gue paling nggak bisa kalau koreo gitu sebenarnya. Apalagi gue kan kaku banget ya. Kalau misalnya dibuat-buat itu kelihatan banget pasti dibuat-buat gitu. Jadi kalau ya udah ya poinnya kalau misalnya kalau lu nggak pede, inget aja kalau ini momen lu sebenarnya. Oke. Nikmatin aja, enjoy aja udah. Yes. Betul. Iya. Enjoy aja. Mestinya ya lu bukannya jangan nggak pede ya, mesti karena Iya, itu sesuatu yang lu suka ya. Betul, kalau lu suka ya. Kalau lu suka iya. Oke. Tapi ada gak sih Safira sesuatu yang bisa jadi kayak ngeganggu gitu, kayak lu pengen perform terus jadi ngeganggu gitu, jadi kayak wah Yang ke bikin distract lu gitu. distract gitu. Kalau ini kan tadi kan koreo tuh dia tuh, jangan disuruh koreo, udah jadi atur-atur gerakan gue gitu ya kan. Ada nggak? Apa? Kalau yang buat ngedistract sebenarnya lebih ke hal teknis sih. Kalau Hal misalnya teknis. kalau misalnya dinyanyi ya. Tapi sepanjang aku di The Voice ini nggak pernah sih ada Nggak pernah kesalahan teknis tuh, nggak pernah, karena ya seperti yang Bang Ava bilang itu semua itu udah diatur seperfect itu gitu. Well Jadi prepared lah, well dari prepared. monitor, dari sound, dari home band semuanya itu luar biasa. Iya, Well prepared. Jadi nyaman banget di atas panggung tuh ya. Iya benar. Oke. Baiklah kalau begitu. Tapi gue penasaran sama kalau dijadiin satu gimana nih Ava sama Safira ya. Gue pengen denger suara sebait aja. Ada nggak satu lagu lu nyanyi berdua? Tadi di waktu off air juga kan udah. Tadi udah agak sedikit humming juga tuh. Udah mulai ada kasih pembagian suara ya. Bisa aja nih ya. Ava sama Safira bagi-bagi suara, kita bagi sembako. Oke, yuk. Gimana? Lagu apa nih? Lagu apa dulu? Kita satu ref aja ya. Satu ref aja. Lagunya Lady Gaga sama Bradley Cooper. Oke, boleh. Yep. Iya. Okay. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never beat the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. In the shallow. In the shallow. We're far from the shallow now. Oke. Keren, pas banget. Kurang lebih ya. Emang bener dapat Bradley Cooper sama Lady Gaga. Lady Gaga ya. Mini Cooper nggak sih? Mini Cooper bukan Bradley Cooper ya. Oke, thank you. Terima kasih ya. Dan Terima juga kasih. ada gimana cara ngedukung kalian? Oke. Oh iya. Siapa dulu? Bang Far Oke. dulu, Bang Far dulu. Jadi buat teman-teman yang belum ngedukung, yang belum tahu caranya ngedukung juga, Iya. ini caranya gampang banget. Kalian tinggal download aplikasi RCTI Plus di Google Play atau di App Store. Yes. Di sana nanti ada tulisan voting, ada pilihan voting. Nah, kalian bisa voting di sana. Iya. Ada tulisan ya Ava gitu atau enggak Safira gitu ya. Jadi perharinya kita dapat gratis 3 kali ya. Betul. 3 kali voting per hari, gratis 3 kali, dan kalian juga bisa top up di Motion Pay. Yes. Top up kuota votingnya di Motion Pay. Jadi buat teman-teman yang belum voting Ava sama Safira, gas. Gas. Oke. Vote yang banyak Vote sampai yang besok banyak. Jumat. Iya dong. Iya, oke kalau begitu terima kasih
Ava dan Safira. Terima Sama kan kasih. cara ngedukungnya sama ya Safira? Sama. ya, nggak beda. Beda dong, beda. Sama. Pilihannya yang beda. Ya, pilihan yang Iya, beda. Thank you Safira, sukses. Terima kasih buat Music Safira City. dan Terima juga kasih, Ava. Music City. Ya, thank you juga MC Friends udah sama-sama di Morning Spirit. Sampai ketemu besok ya. Bye bye.